Melalui teks laporan hasil observasi, orang lain dapat membaca hasil pengamatan Ananda. Dengan demikian, Ananda dapat memberikan wawasan atau ilmu baru kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini lanjutan video teks LHO bagian pertama. Bu Eni sarankan Ananda menonton video bagian pertama agar Ananda mendapatkan pemahaman yang utuh. Selamat belajar di channel Cinta Bahasa. Sahabat cinta bahasa dan pejuang masa depan. Pada video teks LHO sebelumnya telah dibahas tentang pengertian, ciri-ciri, serta contoh teks laporan hasil observasi. Kali ini kita lanjut membahas struktur, langkah-langkah membuat teks LHO, dan ciri kebahasaan teks LHO. Baiklah, kita akan membahas poin pertama, struktur teks LHO. Perhatikan contoh teks LHO berikut. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut dapat mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang air secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan menambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencarian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas dan manfaat untuk melindungi lingkungan laut.
manfaat ekonomi, penyedia sumber makanan, serta obat-obatan. Identifikasi struktur teks LHO. Bagian pertama, definisi umum. Definisi umum berada di paragraf 1 dan 2 yang berisi tentang gambaran umum mengenai apa itu hutan bakau. Struktur kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berada di paragraf 3 dan 4 yang berisi tentang penjelasan lebih rinci mengenai habitat dan karakteristik hutan bakau. Struktur ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berada di paragraf 5 karena di sana berisi tentang manfaat dan fungsi hutan bakau. Struktur keempat yaitu simpulan. Simpulan terdapat di paragraf ke-6 yang berisi intisari dan laporan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa struktur teks LHO ada 4 bagian, yaitu definisi umum atau pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Namun, deskripsi manfaat dan simpulan bersifat opsional. Maksudnya, terkadang ada dan terkadang tidak ada dalam teks LHO. Baiklah, kita masuk ke bagian menyusun langkah-langkah mengonstruksi teks LHO. Pada project based learning, ada 6 sintak atau langkah dalam pelaksanaan proyek kegiatan, yaitu 1. Menentukan proyek kegiatan. Pada kesempatan ini, kegiatan yang akan kita lakukan adalah mengonstruksi atau membuat teks laporan hasil observasi. Langkah kedua yaitu merencanakan pelaksanaan proyek. Pada langkah ini, tentukan objek yang akan Ananda amati. Misalnya, pengamatan terhadap benda mati, benda hidup, tentang fenomena alam, atau fenomena sosial. Pilihlah satu topik saja yang ada di sekitar Ananda. Langkah ketiga, susunlah jadwal observasi yang akan Ananda lakukan. Persiapkan fasilitas yang dibutuhkan dan monitoring guru. Langkah keempat, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Langkah kelima, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Langkah keenam, mengevaluasi hasil proyek. Periksa kembali hasil penulisan teks yang telah Ananda buat. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Hal ini dapat dilakukan bersama guru dan teman-teman sekelasmu. Nah, setelah langkah-langkah tersebut Ananda lakukan dengan tepat, maka Ananda telah dapat menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Berkaitan dengan kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe, pembelajaran dirancang berbasis proyek dengan tujuan pengembangan soft skill dan karakter. Pemilihan topik teks LHO diarahkan pada penguatan iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Penguatan karakter ini bertujuan agar nantinya Ananda menjadi generasi penerus yang memiliki keterampilan atau life skill dan akhlak mulia. Nah, sekarang Ananda sudah semakin paham ya. Baiklah, kita lanjutkan materi ini dengan membahas
Kaidah kebahasaan teks LHO. Teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan. Oleh karena itu, teks LHO termasuk ke dalam jenis teks formal yang mengharuskan menggunakan bahasa baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi sebagai berikut. 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Maksudnya, dalam frasa atau kelompok kata nomina, salah satu jenis kata berupa kata benda. Contoh frasa nomina penjenis: ayam petelur, sapi betina, sampah organik, sampah anorganik, dan lain-lain. Contoh frasa nomina pendeskripsi: berkaki 4, berbulu halus, bergigi tajam, serbuk sari, dan lain-lain. 2. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain, atau digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. 3. Menggunakan verba aktif atau kata kerja aktif. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, berjalan, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menyatakan tambahan dan serta, persamaan, sebagai, sebagaimana, seperti, demikian halnya, pertentangan, sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, pilihan, atau. 5. Menggunakan kalimat simpleks atau kalimat tunggal dan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. 6. Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Untuk kalimat definisi dan kalimat deskripsi sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 7. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh pena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Berikut Bu Eni akan menjelaskan perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Perbedaannya sebagai berikut. 1. Teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat khusus dan individual. 2. Teks deskripsi menitik beratkan kepada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Adapun teks laporan hasil observasi lebih menekankan kepada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap jenis pada umumnya. Perbedaan ketiga, teks deskripsi berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya, sedangkan teks laporan hasil observasi berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan sub-sub kelas yang ada di dalamnya. Semoga dengan penjelasan singkat ini Ananda dapat mengerti dan memahami sepenuhnya. Bila ada yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat ya, untuk selalu mendukung channel Cinta Bahasa agar cepat berkembang.
dan Bu Eni semakin bersemangat membuat video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.